Engku Hendris dan Encik Jenly, bagaimana kabar semuanya? Luar biasa. Bagaimana? Puji Tuhan. Bagaimana kalau orang tanya kabar dari adik-adik yang ada di rumah? Apa kabar hari ini adik-adik yang ada di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan, orang bersyukur hari ini tanggal 13 September tahun 2020, meskipun orang masih tetap beribadah di rumah bersama-sama dengan mama, papa, oma, opa, kakak-kakak yang ada di rumah, tapi semangat orang untuk beribadah, untuk mencari Tuhan tidak pernah luntur. Amin adik-adik? Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu mengasihi orang. Semuanya, baik yang ada di selatan, utara, timur, barat, yang ada di muka bumi ini, Tuhan selalu menyayangi kita. Oleh karena itu, dengan apa orang membalas? Tuhan sayang empat orang. Menyanyi untuk Dia, memuji untuk Tuhan Yesus, bukan untuk siapa-siapa, tetapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Diundang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di barat, hai hai kamu yang di timur, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hei hei kamu, Hai hai kamu yang di selatan, hai hai kamu yang di utara, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Tuhan sayang kita semua, Tuhan cinta kita semua. Seluruh bumi angkat suaramu, nyanyi bagi Dia. Hai hai kamu yang di barat, hai hai kamu yang di timur, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Hai hai kamu yang di selatan, hai hai kamu yang di utara, ingat kasih dan sayangnya, puji bagi Dia. Kita sambung lagi dengan pujian I Will Sing for Jesus. I will sing for Jesus, aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh tunaikan dengan hati bersyukur. Pastilah Sangat besar. besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya untukku Tuhan, kekuatanku. Ha! Untukku Tuhan, pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan. Untukmu Tuhan, semua di hidupku. Untukmu Tuhan, selama-lamanya. Ya, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan menciptakan orang semua. Ada yang besar, ya ada yang kecil, pendek, tinggi, hitam, putih, semuanya Tuhan ciptakan berbeda-beda. Tetapi orang semua berharga di mata Tuhan, karena Tuhan selalu mengasihi orang semua dengan cintanya yang luar biasa.
selalu memberikan kita kenyamanan, merasa kita bahagia, bersukacita, damai sejahtera. Oleh karena itu, masih dalam posisi berdiri, tetap orang memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita menyanyi bersama-sama. Bersama Tuhan, aku bisa. Apapun yang Tuhan berikan talenta pada orang semua, mari orang kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari orang menyanyi bersama-sama. Ini bersama Tuhan, aku bisa. Because now, sure now, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, pengayaan bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yey 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 yey, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan buka dengan doa buka yang akan dibawakan oleh Encik Jenly. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, lipatlah tangan, tutup mata dengan sikap berdoa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh beribadah, memuji, serta membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal sampai berakhirnya, agar supaya terlaksana sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau orang merasa senang, orang hati, orang kehidupan ini berarti ada sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan for orang semua. Encik undang semuanya untuk berdiri kembali, kita angkat pujian. Bila kau senang, hatiku bahagia. Dengan penuh sukacita dan bersemangat. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan ketiga dengan badan, pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan amin.
Ya, puji nama Tuhan. Si undang semuanya untuk duduk kembali. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam trompet kehidupan sehari-hari, pasti torang tidak pernah luput dari dosa. Pasti torang melakukan hal-hal yang mengecewakan hati Tuhan. Baik itu torang bikin mama dan papa marah, atau bakalai deng tamang. Ada yang begitu? Engkau Henry pernah baku marah deng taman? Cik Jenly pernah? Aduh, torang tidak sadar bahwa itu selalu mengecewakan hati Tuhan. Tuhan ni mau torang memperbuat seperti itu. Oleh karena itu, saat ini dalam sikap doa kita mengaku kepada Tuhan Yesus, membawa semua apa yang torang pernah bikin. Baik itu melalui torang pe kata-kata kasar atau torang pe tingkah laku, semuanya torang bawa pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penebus dosa-dosa torang. Tidak ada Tuhan yang lain yang rela mati untuk torang semua. Mari dalam sikap doa, torang sungguh-sungguh bawa pada Tuhan. Dan doa pengakuan dosa ini akan dibawakan oleh Engkau Henrys. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang begitu penuh mengasihi kami ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami masih diperkenankan boleh beribadah di saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kami anak-anak-Mu boleh beribadah. Dan di saat ini ya Tuhan, kami mau mengaku akan setiap salah dan dosa kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengetahui apa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami masih sangat kecil, tetapi kami seringkali tidak menaati apa kata kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam kehidupan kami pribadi, bahkan dalam kehidupan kami keluarga ya Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan jika Engkau mendapati kami anak-anak-Mu melawan orang tua ya Tuhan, membentak saudara kami, kakak beradik kami ya Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Kami memohon Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Layakanlah kami ya Tuhan, walaupun kami masih sangat kecil, kami memohon Tuhan, biarlah kami diampuni ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, betapa besar cinta Tuhan Yesus for torang semua. Tidak sanggup torang mau bilang, torang kan. Tetapi Tuhan Yesus sanggup menebus torang pe dosa-dosa. Dia mati untuk menebus dosa torang semua. Nah, adik-adik, Enci undang semuanya bangkit berdiri, torang angkat pujian ini, besar cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut. Dia mati namun lipat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menanggalkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Silakan duduk kembali. Nah, saat ini torang akan mempersiapkan torang pe hati dan pikiran torang semua untuk baca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Leli. Tapi sebelumnya kita angkat pujian yang berkata Injil. Kitab itu bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. Adik-adik, saat ini kita akan membaca Alkitab
Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kita semua, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh lagi berkumpul, kami boleh bersama-sama mau membaca dan mendengarkan cerita firman-Mu. Biar kiranya Engkau mau suci kuduskan hati kami semua, biar firman ini Tuhan boleh menguatkan kami, lebih khusus kepada anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Ini yang menjaga kami, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, adik-adik, pernahkah adik-adik pernah mendengar berita buruk? Bagaimana perasaan adik-adik setelah mendengar berita buruk? Apa yang adik-adik rasakan? Apakah pernah adik-adik merasakan, ada yang merasakan sedih, ada yang merasakan sakit hati, dan ada yang merasakan kecewa. Misalnya adik-adik, saat ini kita mendengar berita buruk tentang penyakit corona yang mematikan banyak orang adik-adik. Atau mungkin ada adik-adik sekolah minggu yang sakit. Itu adalah berita buruk adik-adik. Tetapi siapa yang pernah mendengarkan berita baik? Misalnya, coba ada adik-adik yang sembuh dari sakit. Ada orang yang sakit corona sembuh.
atau saat ini adik-adik tidak bisa sekolah dan akan sekolah lagi. Itu adalah berita baik adik-adik. Nah, sekarang Enci akan menceritakan tentang seorang tokoh. Namanya siapa adik-adik? Namanya Petrus. Petrus adalah seorang pembawa berita baik adik-adik. Dan banyak orang suka dengan berita baiknya. Karena dia menceritakan tentang apa adik-adik? Dia menceritakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Enci, mengasihi adik-adik yang ada di rumah, dan mengasihi kita semua. Jadi adik-adik, Petrus ini adalah orang yang membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Namun adik-adik, banyak orang yang suka kepada Petrus, namun ada satu orang yang tidak menyukai Petrus. Ayo, siapa namanya adik-adik? Ada yang tahu? Herodes. Dia adalah seorang raja yang membenci Petrus adik-adik. Dia benci kepada Petrus karena dia membawakan berita baik tentang Tuhan Yesus. Dan dia juga adik-adik sudah membunuh Yakobus, teman Petrus adik-adik. Karena Yakobus juga menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Adik-adik tahu Petrus ditangkap oleh Herodes. Dia mengikat tangannya dengan rantai, membelenggunya adik-adik, dan memasukkannya ke dalam penjara. Diikuti oleh prajurit-prajurit yang menjaga Petrus. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Malaikat datang membangunkan Petrus. Dan dia melepaskan rantainya yang mengikatnya. Dan dia membawa Petrus keluar dari penjara adik-adik. Petrus merasa tidak nyata. Karena dia pikir bermimpi mungkin ini. Karena dia bisa keluar sedangkan banyak prajurit yang menjaga dia. Tetapi adik-adik, itu adalah kuasa Tuhan. Tuhan yang luar biasa saat itu yang membawa Petrus keluar dari penjara adik-adik. Jadi sekarang meskipun kita masih anak-anak kecil, kita harus belajar membawa berita baik adik-adik. Membawa berita baik bukan belajar siapa yang suka caci maki, siapa yang suka membawa gosip. Biar masih kecil tidak boleh adik-adik. Kita harus sama seperti Petrus yang membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita jangan takut adik-adik meskipun masih kecil. Karena Tuhan bersama dengan kita dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan menyertai kita sama dengan Petrus. Dia tidak takut adik-adik. Dia tetap memberitakan kabar baik meskipun dia di dalam penjara. Dan adik-adik kita harus belajar seperti Petrus. Berani membawa kabar baik meskipun masih anak-anak. Karena dimanapun orang pergi membawa kabar baik, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Adik-adik, sekarang kita datang pada ayat hafalan yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2a. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita di hari ini. Kita harus menjadi anak-anak pembawa kabar baik dalam segala hal atau dalam keadaan apapun tanpa kita merasa takut. Shalom adik-adik. Nah adik-adik, tadi terus dengar cerita yang mengajarkan kita, mengingatkan orang semua bahwa jangan takut menjadi pembawa kabar baik. Jangan takut membawa kesaksian tentang Tuhan Yesus yang luar biasa dalam torampe kehidupan sehari-hari. Pada siapapun yang orang jumpai, for torampe mama dan papa, kakak, torampe ade, atau torampe saudara, torampe teman, semuanya. Orang beritakan tentang Tuhan Yesus. Nah saat ini kita sambut firman Tuhan dengan membawa pujian, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai
mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan for torang semua. Baik torang nafas kehidupan yang Tuhan berikan gratis for torang. Begitu juga dengan yang selalu melimpah dalam torang kehidupan. Torang masih boleh mau makan, masih boleh mau minum, mama dan papa masih boleh bekerja, kalau yang bagi bekerja, dan apapun itu semuanya kita syukuri. Oleh sebab itu, saat ini kita akan memberikan persembahan yang nantinya persembahan akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Satu kali lagi terangkat pujian ini. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menutup terampai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tapi sebelumnya, Enci akan membacakan nama-nama yang berhari ulang tahun pada minggu yang berjalan ini. Mulai dari tanggal 14 sampai tanggal 20 September tahun 2020. Ada guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu. Ada Enci Seska Lumewang, kolom 3, tanggal 14 September. Ada adik Syafa Gracia Hasan, kolom 21, tanggal 14 September. Ada adik Marcelini Syaneta Pangau, kolom 20, tanggal 14 September. Ada adik Ridia Rebecca Rainbow Robot, kolom 10, tanggal 14 September. Ada adik Kenko Kenichi Pesik, kolom 13, tanggal 17 September. Dan ada adik Clarissa Michelle Watung, kolom 6, tanggal 18 September tahun 2020. Demikianlah, dan kami semua, Engku Hendris, Encik Jenly, mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh Encik Leli. Tapi sebelumnya kita angkat pujian, hanya ada satu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan sikap doa, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Satu kali lagi kita angkat pujian ini, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah bersama dengan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, baik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Biarlah kiranya lewat firman yang sudah kami dengar dan kami ceritakan tadi Bapa, biar boleh mengerti, anak-anakmu boleh bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka boleh mengerti bahwa kehidupan mereka boleh menjadi anak-anak yang membawa kabar baik bagi semua orang. Mampukan kami semua Tuhan, mampukan juga kepada anak-anak-Mu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu dan yang ada di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, biar Engkau selalu bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada, dari penatua sampai anggota dan semua kami yang terkait di dalamnya Bapa, biar kami boleh saling membantu, saling menopang, supaya pelayanan kami boleh menjalankannya dengan sukacita iman. Bapa, berdoa juga kami untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu, biar Engkau bersama-sama dengan mereka, berikan pertumbuhan yang baik kepada mereka, jauhkan dari segala macam mara bahaya, terlebih COVID-19 ini Tuhan, supaya kehidupan kami selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, biar itu boleh terpakai untuk pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Bahu maupun dimanapun diperlukan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berakhir hari ulang tahun di minggu yang berjalan ini. Tuhan kiranya selalu berikan mereka sukacita, menjaga melindungi mereka, supaya apapun yang mereka lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami, biar kiranya Engkau berikan hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan segala baik. Juga kami berdoa untuk kota Manado ini Bapa, biar Engkau tetap menjaga, melindungi dan memberkati, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Ini yang menjadi doa kami Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah turnamen ibadah pada hari ini. Jadi marilah kita semua menjadi pembawa kabar baik tentang Tuhan Yesus sampai di ujung dunia. Mari semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah diterima di hatiku, dan berikan ku jadikan bercahaya, jadikan ku terang Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, lebih tetap menjadi saksi dimanapun juga. Jadikan ku terang-Mu. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, bercahaya selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Satu kali lagi kita angkat pujian ini, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia, Dia dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah diterima di hatiku, dan berikan ku jadikan bercahaya, jadikan ku terang Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, lebih tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang Tuhanku, dan sinar akan terus menyala, bercahaya selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. 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 Sampai berjumpa lagi
minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye.